Mana Pak Nasir tadi? Itu Bapak Nasir. Pak Haji Nasir. Pak Haji Nasir mana? Sini Pak. Jadi saya atas nama pemerintah saya mengucapkan terima kasih kepada Serikat Media Cyber Indonesia yang telah membangun jalan dan membangun peradaban karena membangun sanitasi yang akan mengajarkan kepada masyarakat untuk hidup lebih baik dan lebih sehat lagi. Terima kasih kepada Serikat Media Cyber Indonesia. Melihat kementerian ini seolah-olah kementerian ini kan hanya bagi-bagi duit gitu kan, atau bagi-bagi. Nah, jadi seolah-olah kami ini punya uang banyak gitu, kemudian ada yang memikir bahwa itu bisa untuk untuk pribadi-pribadi, padahal tidak begitu kan mestinya. Ini adalah uang yang dititipkan justru untuk masyarakat miskin, yang itu terus terang berat sekali. Yang kedua, saya harus membenahi sistem mulai dari nol. Jadi kami setiap Sabtu Minggu masuk di tempat tertentu membenahi data. Saya tahu persis karena saya ikuti terus setiap Sabtu Minggu juga. Kemudian sistem-sistem yang harus saya ubah, ya itu mendasar sekali. Kalau uang itu sudah dikeluarkan, banyak, maka kita harus yakin kapan itu warga keluar dari kemiskinan. Itulah yang paling berat untuk saya. Karena kalau tidak, terus begitu terus, kemudian ada yang sudah 5 tahun dibantu, kemudian nggak keluar. Ini adalah tantangan saya. Kenapa jadi berat? Ya, jadi karena itu saya harus berpikir, dan itu dicocokkan bukan hanya bagaimana kita membantu, tapi bagaimana kita mempelajari budaya. Itu menjadi yang penting, yang lebih penting. Ya. Iya. Iya. Ya adalah, saya harus membenahi data pokoknya. Begitu ya. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi saya ingin menyampaikan bahwa saya memang harus membenahi data itu. Dan alhamdulillah sekarang hari ini semalam sekitar jam 11 saya sudah dapat kabar sudah lebih bagus. Hari ini sebetulnya mau dipresentasikan ke saya, tapi saya harus ke Semarang. Seperti itu ya. Bu, apa Bu yang menjadi target? Teman-teman kok nggak nanya, ini luar biasa nih. Iya. Sekarang aku tanya, ayo. Iya, saya tanyain itu aja. Mbak, kalau saya begitu, Pak. Kalau teman-teman Surabaya sudah tahu. Jadi, ini jangan dilihat sekedar jalan. Ini adalah akses ekonomi dan sosial budaya warga. Coba bayangkan, kalau jalan ini tadi berlumpur kalau hujan, orang mau jualan susah. Anak-anak mau ke sekolah susah, misalkan udah masuk. Tapi dengan akses ini, warga bisa cari nafkah dengan mudah. Warga bisa bersosialisasi dengan mudah. Saya yakin ini dikasih titik lampu berapa titik gitu aja. Ini hidup budayanya. Kalau sudah hidup budayanya, kemudian akan terjadi hal-hal yang produktif. Kalau 2 orang ngomong bisa diajak negatif, tapi kalau 10 orang susah mau ngajak negatif semua, kecuali memang berkelompok. Ini kan enggak, kalau masyarakat kan enggak, pasti akan keluar hal-hal positif. Misalkan sudah dicontohkan misalkan MCK, oh ternyata enak ya ada MCK gitu, kalau kita malam kita nggak kesulitan. Mungkin mereka dengan inisiatif itu mereka akan bangun sendiri yang belum punya. Seperti itu. Jadi ini adalah
membangun budaya dan peradaban gitu ya. Saya itu ya kenapa bangun SD, itu SD-nya toiletnya tuh ada wastafelnya, ada urinoirnya, ada apa namanya toiletnya duduk. Pertama dia jongkok di atas toilet yang duduk, tapi lama-lama dia tahu kenapa, karena nanti someday suatu saat anak-anak ini bisa bersekolah, dia kemudian pergi kemana-mana, dia tahu gitu gimana menggunakan urinoir, gimana. Nah ini adalah membangun peradaban. Kemudian kalau sudah begitu kan dari mana aku punya uang untuk bangun toilet atau jamban. Kemudian dia cari uang, bagaimana kerja keras lagi untuk cari uang bisa bangun jamban. Nah itulah yang dimulai dari peradaban ya. Jadi jangan dianggap sepele loh ini ya menurut saya. Makanya tadi saya sampaikan kenapa saya tertarik datang ke sini. Saya terus terang nggak apa ya, saya ngomong harus ngapain sebutkan media, saya berenang. Tapi bahwa ini saya belum pernah tahu. Ada yang membangun, yang membantu, tapi membangun jalan. Itu luar biasa. Karena benar, kalau tidak percaya cek di Surabaya itu kenapa cepat sekali. Karena kita bangun ini. Kemudian setelah itu sehat karena lingkungannya menjadi bagus, warga kemudian merawat. Kalau dulu masuk rumah sendalnya kejeblokan, tapi sekarang enggak, karena sudah bersih jalannya, kemudian rumahnya menjadi nanti dijaga kebersihan rumahnya. Begitu. Kementerian sendiri terhadap jalan ini apa Bu? Apa? Dengan kementerian sendiri terhadap nanti kita lihatlah. Ya. Sebetulnya kalau kemudian di sini bisa digerakkan untuk ekonomi warga itu bagus. Next step ya. Next step setelah infrastruktur itu bisa untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi ini bisa nggak aduk lagi. Nah, apa namanya akses untuk ekonomi. Kalau itu kemudian infrastrukturnya sudah jadi, kemudian diberikan akses untuk bagaimana masyarakat mengakses perekonomian, karena udah nggak ada hambatan lagi untuk jalan. Misalkan dia udah besar apa namanya mobil angkutan itu bisa masuk gitu kan, udah nggak ada halangan lagi. Sebetulnya jangan jadikan pandemi itu menjadi halangan untuk kita beraktivitas ya karena memang ya uangnya turun. Ya nggak apa-apa, tapi bahwa tidak boleh kita kehilangan momentum atau kita kehilangan waktu karena pandemi, itu nggak boleh. Justru sapu yang tukang sapu, yang itu aku nggak pernah takut deketin dia. Karena sebetulnya, ini saya juga sampaikan, di wilayah Surabaya daerah utara itu pekerja keras semua, maksudnya dia ada kuli, ada tukang beca, tapi mereka ternyata angka pandeminya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena mereka itu dapat vitamin D dari sinar matahari itu, sehingga tubuh kita kuat. Makanya saya lebih senang di luar. Kenapa? Karena kemudian fisik saya lebih kuat dibandingkan kalau saya hanya duduk di kantor, kemudian apalagi pakai AC. Begitu. Jadi sebetulnya kita jangan kurangi itu. Ya kalau mampunya 10, mampunya 9 gitu. Tapi tidak boleh berhenti pembangunan ini. Karena sebetulnya kalau ada pembangunan ini, kita menggerakkan juga untuk ekonomi. Karena kemudian ada yang bekerja, kemudian ada yang mendapatkan rezeki karena ada yang bekerja, kemudian bisa membeli makanan dan sebagainya. Seperti itu. Bu, soal data BST Bu, tahun ini mengingat banyak daerah yang merasa ada pengurangan data Bu. Bagaimana Bu? Di sejumlah daerah ada. Ya gimana datanya bukan kurang, sebenarnya datanya tidak padan dengan data pendudukan. Nanti kalau aku masukkan nggak ada di penduduk itu dikira fiktif lagi. Ya kan nggak gitu. Jadi harus dipadankan. Makanya edaran saya harus memadankan. Kalau yang belum rekaman harus direkam. jalan ya. Ya.
Ini ada dana, ada desa, ada dana. Mana kok bisa? Satu lagi kita cek. Gimana Pak? Media, Serikat Media Cyber Indonesia Provinsi Banten untuk mendampingi. Nanti apa itu apa? Baik dengan abang-abang untuk rekan-rekan media, pers cetak dan elektronik, persiapan saat ini Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia. Akan mendampingi kita dengan hitungan ditandai kebersamaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Hadirin dengan kemudian kita bahwa Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia telah meresmikan penggunaan jalan yang dibangun oleh Serikat Media Cyber Indonesia. Selanjutnya Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia akan menaikkan prasasti dan ini merupakan juga kerja bakti bersama. Terima kasih juga untuk Serikat Media Cyber Indonesia. Baik, selanjutnya peninjauan oleh Ibu Menteri, didampingi juga Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Bapak Wali Kota Serang, Wakil Ketua Dewan Pers, dan juga Ketua Serikat Media Cyber Indonesia. Kemudian orang lain-lain yang senang. Kalau kita terpecah belah, kemudian kita tidak sempat untuk berpikir masa depan atau berkreasi untuk masa depan kita. Sehingga mereka masukkanlah semua barang mereka ke sini. Karena kita tidak pernah sempat berpikir. Jadi karena itu mari kita bangun kepersatuan dan kesatuan bangsa. Saya yakin kita bisa. Anak-anak kita yang cerebral palsy, dia bisa duduk dan kemudian bisa beraktivitas normal.